Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Firdaus. Ada juga teman saya, Dede Ivan Firmansyah, Fitra Ramdhani, Krisna Dinata Tendean, dan juga Musa Fingun. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai sumber-sumber daya yang harus disiapkan dalam memulai usaha. Adapun tugas ini dalam rangka memenuhi mata kuliah simulasi bisnis. Dosen pengampu Ahmad Tarmizi. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan sumber daya? Yang pertama, bagaimana aspek keuangan harus dipersiapkan dalam memulai usaha. Yang kedua, bagaimana sumber dana yang harus diperoleh pada saat memulai usaha. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang menjadi sumber daya yang harus dipersiapkan saat memulai usaha. Tujuan untuk mengetahui sumber-sumber daya apa saja yang diperlukan dalam memulai usaha. Untuk mengetahui aspek keuangan dalam mempersiapkan usaha. Untuk mengetahui sumber dana yang harus diperoleh dalam memulai usaha. Untuk mengetahui faktor yang menjadi sumber daya. Apa itu sumber daya? Sumber daya merupakan bagian dari kebutuhan usaha. Sebuah usaha dapat berjalan jika kebutuhan sumber daya dapat terpenuhi. Untuk itu, wirausahawan perlu memenuhi kebutuhan sumber daya untuk pengelolaan atau manajemen usahanya. Dalam memulai usaha, perlu dipersiapkan sumber daya yang terdiri dari 6M plus I, yaitu money, man, material, machine, method, market, and information. Uang atau dana dibutuhkan oleh wirausahawan untuk operasional usahanya, baik untuk kegiatan produksi maupun penjualan. Khusus untuk uang dan dana dibutuhkan oleh sebuah usaha pada sumber daya yang lebih kepada kebutuhan untuk membiayai material, bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan produksi lainnya. Aspek-aspek dalam perencanaan keuangan meliputi yang pertama ada kebutuhan dana, yaitu kebutuhan dana untuk operasional perusahaan. Misalnya besarnya dana untuk aktiva atau aset tetap, modal kerja, dan pembiayaan awal. Yang kedua ada sumber dana. Sumber dana terdiri dari sumber daya internal dan sumber daya eksternal. Yang ketiga ada sumber daya internal, terdiri dari misalnya modal disetor dan laba ditahan. Yang ketiga ada sumber daya eksternal, terdiri misalnya oligasi dan pinjaman. Selanjutnya ada yang keempat, proyeksi neraca. Sangat penting untuk mengetahui posisi harta kekayaan serta kondisi keuangan lainnya. Misalnya, posisi aktiva lancar, aktiva tetap. Terus, pasipa atau liabilitas lancar, kewajiban jangka panjang, dan kekayaan bersih. Lanjut, sumber dana. Pengelolaan keuangan adalah bagaimana mengusahakan sumber dana, menggunakan dan mengendalikan dana-dana perusahaan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan mencakup aspek sumber dana, aspek perencanaan dan penggunaan dana, aspek pengawasan dan pengendalian lingkungan. Asal sumber dana. Yang pertama ada modal yang diinvestasikan atau equity capital. Yang kedua ada pinjaman, debit equality. Yang ketiga ada perusahaan lain yang ingin berinvestasi, venture capital. Sumber dana berdasarkan jangka waktunya terbagi menjadi sumber dana jangka pendek, yaitu berkaitan menggunakan dana aktiva lancar seperti kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Sumber dana jangka panjang yaitu pada penggunaan dana aktiva tetap seperti tanah, gedung, pabrik, dan peralatan. Lanjut, man atau manusia. Aspek manusia berkaitan dengan sumber daya manusia yaitu SDM yang akan menjalankan bisnis tersebut. Keputusan mengenai apakah suatu bisnis akan dilaksanakan secara mandiri atau menggunakan karyawan kompeten, sehingga perlunya manajemen sumber daya manusia agar dapat menempatkan manpower sesuai dengan keahlian dan minatnya. Manajemen sumber daya manusia menurut
kemampuan negara adalah pendayagunaan, pengembangan, penelitian, dan pengelompokan individu, anggota organisasi, atau kelompok pekerja dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Mengacu pada pencapaian produktivitas yang maksimum, maka seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi agar bawahannya mampu bekerja sama sehingga membentuk jalinan kerja yang harmonis. Sehingga produktivitas kerja dapat tercapai dengan mempertimbangkan aspek efektif dan efisien. Material atau bahan baku. Bahan baku yang berkualitas dapat menghasilkan produk yang berkualitas juga. Bahan baku terkait erat perencanaan persediaan. Tujuan manajemen persediaan adalah menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dan pelayanan pelanggan. Dalam pengelolaan material atau bahan baku, dibutuhkan beragam informasi tentang spesifikasi, harga, maupun kualitas agar beberapa penawaran dan pemasok dapat dipilih sesuai dengan spesifikasi proyek dengan harga yang paling ekonomis, seperti kualitas material yang dibutuhkan, spesifikasi teknis material, lingkup penawaran yang diajukan pemasok, waktu pengiriman, pajak penjualan material, harga material, dan gudang penyimpanan. Mesin merupakan sebuah alat produksi, tidak harus dalam bentuk teknologi yang tinggi, tetapi lebih kepada alat yang memproduksi. Kemajuan teknologi yang mendorong produksi dan produktivitas memiliki penerapan yang menyebar secara luas, baik dalam manufaktur maupun jasa. Teknologi mesin sebagian besar di dunia melaksanakan operasional, misal pemotongan, penggilingan, pengoboran mengalami pengembangan yang luar biasa baik dalam presisi maupun dalam pengendalian mesin-mesin. Mesin ini pada abad ke-21 itu 5 kali lebih produktif daripada generasi sebelumnya. Intelijensia yang sekarang mengendalikan mesin melalui komputer sehingga memungkinkan barang-barang lebih kompleks dan persis dapat dibuat dengan lebih cepat. Pengendalian secara elektronik meningkatkan kecepatan dengan mengurangi waktu peralihan, mengurangi limbah karena kesalahan menjadi lebih sedikit, serta mendorong fleksibilitas. Mesin-mesin yang memiliki komputer dan memiliki memorinya sendiri disebut mesin kendali numerik komputer. Methods atau metode. Metode merupakan standar operasional prosedur atau SOP, diartikan langkah-langkah atau cara-cara dalam melaksanakan usaha. Metode yang harus dilaksanakan harus tepat dan fokus. Standar operasional prosedur adalah suatu perangkat lunak pengatur yang mengatur tahapan proses kerja atau prosedur kerja tertentu. Oleh karena prosedur kerja yang dimaksud bersifat tetap, rutin, dan tidak berubah-ubah, prosedur kerja tersebut dibakukan menjadi prosedur tertulis yang disebut standar operasional prosedur atau SOP. Dalam praktik penyusunan SOP, bisa terjadi si penyusun mendapat pengarahan penuh dari atasan yang memerintahkannya. Akan tetapi, bisa pula terjadi pimpinan yang sudah dipercaya penuh kepada kemampuan petugas penyusun pilihannya guna melakukan penyusunan SOP, dengan tetap memerhatikan penyusunan prosedur yang sudah berlaku selama ini. Market atau pasar. Pasar adalah lingkungan bisnis di mana kita dapat menentukan target pasar yang dapat membantu proses pengembangan usaha. Pasar adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi, baik barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak yang lain. Kelompok pasar menurut Kashmir. Pasar konsumen adalah pasar di mana individu dan rumah tangga dapat membeli atau memperoleh barang dan atau jasa untuk dikonsumsi sendiri. Pasar industri merupakan pasar di mana pihak-pihak perusahaan yang membeli barang dan atau jasa menggunakannya kembali untuk menghasilkan barang dan atau jasa disewakan kepada pihak lain untuk mengambil untung. Pasar reseller adalah suatu pasar yang terdiri atas individu dan organisasi
yang melakukan penjualan kembali barang dan atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, pasar pemerintah adalah pasar yang terdiri atas unit pemerintah yang membeli atau menyewa barang dan atau jasa untuk melaksanakan fungsi utama pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pasar umum adalah proses pasar produk dan atau jasa yang terdiri atas pasar antar negara atau pasar internasional berupa ekspor dan impor. Information atau informasi. Informasi adalah sekumpulan data yang telah diorganisir dan memberikan makna tertentu bagi para penggunanya untuk melakukan pengambilan keputusan. Informasi tersebut digunakan oleh para manajer untuk membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian secara tepat dan efektif. Informasi adalah sumber pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap suatu masalah yang diperlukan untuk membuat suatu keputusan yang benar. Informasi yang disampaikan secara benar maka akan menghindari dari pengambilan keputusan yang salah. Adapun macam-macam sistem informasi adalah Executive Support System atau ESS. Sistem informasi digunakan oleh para manajer puncak untuk membuat sebuah keputusan yang tidak terstruktur. Kemudian Management Information System atau MIS. Sistem informasi ini menyediakan berbagai laporan kepada manajer, bahkan dalam hal tertentu dapat memberikan akses secara online terhadap informasi kinerja perusahaan sekarang dan informasi mengenai kinerja histori perusahaan. Selanjutnya Decision Support System atau DSS. Sistem informasi digunakan untuk menunjang aktivitas manajer menengah dalam melakukan pengambilan keputusan. Sistem informasi digunakan untuk membantu keputusan yang semi terstruktur, bersifat unik, fleksibel, dan sulit diperkirakan di awal. DSS menggunakan sumber internal dari MIS dan TPS. Transaction Process System (TPS). Sistem informasi yang paling dasar yang memberikan berbagai informasi bagi anggota organisasi di level operasi. TPS adalah sistem berbasis komputer yang melaksanakan dan merekam berbagai transaksi rutin yang diperlukan untuk menjalankan suatu bisnis seperti data penggajian, reservasi hotel, dan jumlah karyawan. Kesimpulan, sumber daya merupakan bagian dari kebutuhan usaha. Sebuah usaha dapat berjalan jika kebutuhan sumber daya dapat terpenuhi. Untuk itu, wirausahawan perlu memenuhi kebutuhan sumber daya untuk pengelolaan atau manajemen usahanya. Pengelolaan keuangan adalah bagaimana mengusahakan sumber dana, menggunakan dan mengendalikan dana-dana perusahaan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan mencakup aspek sumber dana, aspek rencana dan penggunaan dana, dan aspek pengawasan atau pengendalian lingkungan. Untuk memulai suatu usaha, sumber daya utama yang dibutuhkan adalah modal. Dalam memulai usaha, sumber daya yang erat kaitannya dengan materi dan lebih bersifat berwujud atau tangible. Namun dalam pandangan jiwa wirausaha, modal tak berwujud atau intangible merupakan dasar yang harus dimiliki wirausahawan. Dalam memulai usaha, perlu dipersiapkan sumber daya yang terdiri dari 6M plus I, yaitu money, man, material, machine, method, market, and information. Demikian presentasi dari kelompok 5, semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.